Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video ini adalah kita dimasuk di sesi fotografi. Kita akan lebih fokuskan itu kepada tentang foto produk untuk yang pertama di sini. Jadi ini foto produk ini kita akan membagi mungkin jadi beberapa video sehingga nanti ada beberapa varian dari foto produk sendiri. Nah, untuk yang pertama ini adalah kita nanti akan memotret sebuah foto produk itu yang simple. Nah, foto produk ini nanti fungsinya untuk apa? Nah, itu banyak sekali kelebihannya ya, terutama bagi teman-teman nanti yang bercimpung dalam dunia bisnis online atau mungkin e-commerce dan sebagainya itu. Nah, ini nanti teman-teman penting banget nih untuk foto produk itu. Jadi, mengapa sih kita perlu menyiapkan foto produk? Ya, karena jelas ya, karena foto produk ini penting. Ya, salah satu mungkin ada beberapa ya. Yang pertama di sini adalah dengan foto produk kita dapat menarik calon konsumen atau pelanggan di sini. Jadi foto produk itu semakin menarik, ya foto produknya itu semakin keren. Jadi ini tantangan untuk kita ya untuk membuat sebuah foto produk itu yang keren, oke, sehingga dapat menarik calon konsumen atau pelanggan kita nantinya. Kedua adalah dengan foto produk yang keren atau yang oke, yaitu nanti adalah meningkatkan kepercayaan konsumen atau pelanggan. Ketika kita di era digital ini, semuanya serba online ya. Nah, itu dengan foto produk itu yang jelas produknya, jadi nggak nyuri-nyuri ya. Sekarang kan memang banyak ya produk itu mereka fotonya nyuri dari lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sehingga kita ini nanti adalah ada trik atau tips ya nanti untuk kita semua itu bagaimana itu menghasilkan sebuah foto produk itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, untuk menarik calon konsumen, dan sebagainya. Kemudian ini juga untuk meningkatkan branding, yaitu adalah kalau kita punya toko online ya, atau sebuah merek produk atau produk di sini, nah itu dapat meningkatkan branding, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini adalah tentu saja tujuan kita itu adalah ketika berjualan itu adalah untuk menghasilkan penjualan yang tinggi ya. Jadi produk yang kita jual itu nanti akan meningkat penjualannya itu dengan ketika foto produknya itu dapat meyakinkan para konsumen atau pelanggan itu nanti untuk membeli. Jadi untuk fungsinya foto produk ini adalah intinya itu adalah bagaimana caranya kita itu mengemas foto produk itu yang oke, yang jelas produknya itu apa, fungsinya kayak gimana, penggunaannya itu seperti apa, sehingga orang yang melihatnya atau calon konsumen kita itu tertarik untuk membelinya. Nah, itu kan tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan. Kali ini kita akan menggunakan Mini Studio Box, yaitu adalah Mini Studio ini itu adalah media, salah satu media ya, itu untuk membantu kita dalam pengambilan foto produk lebih spesifik ya, jadi fokus pada produknya untuk dapat mendukung pemasaran digital atau e-commerce kita. Sehingga ini nanti seperti yang nanti kita akan lebih bahas lebih detail pada video berikutnya di sini. Oke, kita lanjut untuk kita melihat dan menyaksikan bagaimana proses itu dari pengambilan foto dengan Mini Studio Box ini. Yuk kita lihat. Ya, ini untuk foto produk, itu adalah salah satunya itu bisa menggunakan yang namanya ini adalah Mini Studio. Nah, ini biar fungsinya apa ini Mini Studio itu biar fokus nanti apa yang misalnya produk kita yang akan kita foto nanti untuk memberikan. Nah, misalnya produk apapun itu nanti bisa kita gunakan ya. Ini bukan endorse, jadi ini anggap aja itu contoh ya untuk modelnya nanti. Nah, ini untuk mini box ini, Mini Studio Box ini nanti teman-teman itu bisa membuatnya sendiri itu dengan kardus seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu bisa menggunakan kardus dan misalnya ini kalau dari pabrikan ya itu bisa nanti ada lampu di sini atau misalnya bisa menggunakan lampu tambahan sendiri. Coba kita nyalakan lampunya. Ya, oke. Di sini kalau ketika nanti lampunya udah dinyalakan, jadi ini LED-nya atau lampunya itu berada di sini, jadi dia langsung menyorot pada objeknya di sini. Ya, ini fleksibel, ini bisa kita atur. Ya, biar lebih
Jadi ini di dalam ini udah fokus karena kondisi di luar itu sedang mungkin mendung atau hujan, itu cahayanya kurang mendukung, kita bisa gunakan seperti ini. Apabila nanti cahayanya itu oke, itu kita nggak ada masalah menggunakan cahaya natural dari luar. Tapi ketika ini cahayanya itu kurang mendukung ya di luar, itu kita bisa menggunakan Mini Studio Box ini. Misalnya kita punya model nih, nah ini anggap aja modelnya ya. Modelnya ini adalah mini karakter. Mini karakter ini apa? Ya Cinderella ya, ini sama karakter yang lainnya misalnya. Nah itu kita letakkan aja di sini, di dalam boxnya itu. Anggap aja ini adalah studio. Ya ini untuk alasnya itu adalah putih polos ya. Backgroundnya itu putih polos, bisa menggunakan kertas karton ataupun kain ya di sini nanti. Tapi ini mungkin kurang bersih, itu nanti bisa kita akalin, itu waktu editing itu bisa. Yang penting itu adalah polos, putih polos. Nah di sini kita udah seperti ini, kita posisikan itu bagaimana sesuai dengan selera. Jadi sesuai dengan kebutuhan produk juga. Dalam membuat sebuah foto produk, fungsinya ini adalah ketika ini backgroundnya itu polos, nah polos seperti ini adalah membuat fokus pada produknya. Salah satu yang ingin kita tonjolkan apa di produknya itu, tanpa properti atau bahan pendukung lainnya. Kita coba gunakan untuk smartphone, jadi kita memanfaatkan dan memaksimalkan smartphone yang kita punya. Jadi kita nggak perlu menggunakan kamera, itu cukup. Seperti ini, kita bisa atur dari mana arahnya ya, atau angle-nya di sini. Nah, misalnya kalau kurang pas, kurang terlihat, nah seperti ini juga bisa. Kita ubah-ubah aja sesuai dengan selera kita nantinya. Oke. Misalnya seperti ini, atau sesuai. Nah, kita coba cek ya, bisa dilihat seperti ini. Dia lebih fokus sehingga cahayanya itu benar-benar langsung pada objeknya atau modelnya di sini. Oke. Kalau misalnya kurang puas, bisa mungkin agak jauh, nanti bisa di crop ketika nanti editing. Nah, atau berbagai arah seperti ini bisa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini salah satu contohnya ya dari kalau misalnya karakter ya, kayak gini. Kalau misal kita juga ada, ini produk putih ya, ini saya gunakan produk ini itu untuk contoh ketika nanti putih produknya. Jadi white on white itu bisa juga. Ya, seperti ini. Kita gunakan lagi untuk smartphone kita. Fokuskan. Nah, ini bisa. Nanti kita tinggal crop aja. Ketika kita ingin jualan atau foto produk ya, karena kan ini eranya digital atau online, itu adalah benar-benar orang itu nggak melihat langsung nih produknya, nggak bisa melihat langsung produknya, sehingga ini kita itu harus bisa bagaimana itu memanfaatkan digital ini, digitalisasi ini, terutama di foto produk untuk menghasilkan, mendapatkan produk. Fungsinya apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menarik minat atau menarik orang itu untuk membeli. Kalau produk kita itu jelas dan bagus. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ini fokus di sini saja. Kalau misalnya 2, itu pun juga bisa. Nah, tinggal nanti kita kebutuhannya bagaimana. Itu bisa kita sesuaikan ya. Ini kalau contoh adalah white on white. Ini nggak masalah. Jadi ketika objeknya putih pun itu nggak masalah. Nanti kita coba editing. Bisa agak ke belakang. Ketika ada bayangan lampu, itu juga kalau di sini oke, tapi nanti kalau teman-teman bisa memanfaatkan edit itu ya, edit foto lagi untuk menghilangkan ini ya hasilnya. Nanti akan coba saya tunjukkan nih hasilnya. Kemudian ada lagi beberapa mungkin contoh ya produk nih minuman. Ya, produk minuman ini yang berwarna agak berbeda ya, tidak hanya dari sini. Nah, ketika kita ingin memotret sebuah foto produk, misalnya kita ingin jualan ya, jualan ini biar tambah laku, itu kita bisa seperti ini. Atau misalnya kalau ini kurang bisa berdiri, kita bisa pakai penyangga nih di belakangnya. Apapun, benda apapun itu bisa digunakan penyangga. Sehingga dia nanti akan bisa berdiri. Kalau misalnya masih kurang lagi, ya ini saya gunakan seperti ini. Nah, itu bisa nanti sesuaikan aja sesuai dengan
teman-teman ya. Mau bagaimana itu nanti bentuknya. Ini nanti bisa kita haluskan atau kita edit seperti ini. Oke. Saya kalau kurang jelas, nah mendingan kita seperti ini aja lebih jauh. Nanti backgroundnya atau misalnya sekelilingnya, lingkungannya itu bisa kita crop sehingga nanti akan tidak menutup untuk objeknya di sini. Lebih baik nanti kita zoom, jadi memang kita untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Atau memungkinkan kalau misalnya kita foto dari atas, nah kalau di Mini Studio ini itu ada lubang di atasnya, itu khusus untuk memotret produk misalnya kalau dari atas sisinya. Seperti itu, nanti akan kita coba. Nah ini juga ada kalau misalnya kita menggunakan properti ya, properti tambahan misalnya. Ini ada yang berkaitan dengan produknya, ini saya tambahkan yang model seperti ini. Ya kita tata aja nih, sesuai dengan selera kita nih. Oke, gimana? Nah ini sudah cukup. Nah foto lagi aja, potret seperti ini. Dari berbagai model atau arah, kita bisa zoom in, zoom out. Jadi nggak hanya sekali saja, tapi berkali-kali nih. Berkali-kali kira-kira nanti dipilih yang paling bagus yang mana. Yang paling oke yang mana nanti. Nah ini adalah salah satu nanti kalau menggunakan beberapa properti. Dan ini untuk barang ya, untuk menyangga di sini itu tidak masalah, sehingga ini barang bisa berdiri tegak kayak gitu. Jadi yang penting jangan sampai terlihat di belakangnya itu. Di belakangnya jangan sampai terlihat. Nah itu fungsinya adalah seperti ini. Jadi nggak ada masalah. Ketika nanti kita mau motret dari atas, jadi memang satu aja fokusnya, itu bisa kita letakkan itu seperti ini kamera. Nah ini dari sini udah ada kelihatan nanti. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kalau kita motret dengan menggunakan Mini Studio ini. Jadi ini adalah hasilnya, nanti akan kita juga perlihatkan hasilnya ketika kita menggunakan Mini Studio ini. Ini adalah salah satu alternatif, jadi Mini Studio Box ini karena sudah ada lampunya ya, atau LED-nya ini. Nah ini juga menggunakan listrik juga. Itu salah satu alternatif apabila di luar itu kondisinya tidak memungkinkan, misalnya di sini mendung atau kita melakukan pemotretan foto produk itu di malam hari. Ini akan sangat membantu sekali. Misalnya nanti teman-teman nggak ada, ini Mini Studio itu bisa membuat sendiri ya, DIY itu bisa menggunakan kardus atau misalnya hanya kain putih aja, pakai nanti lampu seperti itu. Ya ini adalah untuk contohnya dari Mini Studio Box. Oke, selamat mencoba ya. Oke, itu tadi adalah video bagaimana kita memotret sebuah produk itu untuk dengan menggunakan Mini Studio Box. Jadi teman-teman bisa menggunakan Mini Studio Box itu dengan membuat sendiri dengan dari kardus atau mungkin dimodif sendiri itu dengan hanya menggunakan karton ataupun kain putih itu udah cukup. Yang penting adalah pencahayaannya itu fokus pada objek atau model atau produk yang akan kita foto itu nanti. Jadi tak terlepas hanya dari situ saja kemudian selesai, yaitu proses berikutnya adalah editing, itu tetap perlu ya, editing seperlunya. Jadi editing di sini kalau dalam foto produk itu kita jangan aneh-aneh di sini karena kita kan temanya di sini adalah simple. Simple itu berarti kita cukup dengan editing pencahayaan aja dan juga nanti kita potong aja crop. Jadi cropping aja di situ. Jadi ini adalah hasilnya tadi. Ini setelah saya crop ya dan juga saya tingkatkan kecerahannya. Ini saya mau hanya editingnya karena kita tadi kan lewat smartphone atau HP motretnya, kita juga langsung diedit di HP juga. Itu saya menggunakan Snapseed ya. Jadi aplikasi dari di HP itu langsung aja pencahayaannya aja ini di sini tadi hanya saya atur nambah cahaya dan kecerahannya di situ aja. Kemudian, nah ini juga ada yang tadi ya sudah ada white on white tadi atau putih ya, putih ini background juga putih itu juga udah masih tetap jelas di sini. Ini juga hanya meningkatkan cahaya aja atau kecerahan saja. Kemudian tadi di sini kan karena ada beberapa terlihat titik
agak kotor ya backgroundnya kayak gitu, itu tadi saya menghilangkan itu menggunakan healing di situ. Itu juga tetap menggunakan Snapseed. Nah, ini tadi yang terakhir ya, produk terakhirnya jadinya seperti ini. Ini untuk karena warnanya itu cerah hijau, ini sangat cukup menarik juga. Jadi ini menarik ketika nanti kita pasarkan atau ketika nanti kita berjualan produk ini, itu akan semakin meningkatkan minat orang itu untuk membeli dan jelas, oh ini model produknya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi tetap harus ada keterangan juga ya, nanti di sesi ya berikutnya atau sesi yang lainnya kita nanti akan lebih banyak mengupas tentang bagaimana itu nanti foto produk, model foto produk yang lain ataupun bagaimana itu ketika nanti pemasaran atau digital pemasaran marketing digital marketing seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian dan juga telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.